saya tuh sampai sempat pernah punya pikiran gini sampai sekarang gitu. Aduh kalau ketinggalan latihan sekali tuh gimana ya gitu. Isinya penuh gitu kan. Wah itu nggak akan bisa kepassing. Dia tuh kayak bisa ngelihat gitu kayak celah-celahnya itu gitu. Apalagi kalau ini cuma makan bagus istirahat bagus gak latihan. Gimana Anda atlet apa ya? Anda atlet apa? Kalau istirahat sama makan menurut saya itu kayak jadi challenge sendiri gitu loh jadi student atlet tuh. Oke. Maksudnya yang bilang tadi nggak gampang tuh karena kita harus bisa ngebagi waktu, kita harus ngerelain waktu. Ya. Go! So Sally can wait. She know it's too late as we're walking on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari, kapanpun Sobat Sion dengerin. Ketemu lagi kali ini dengan Ian Kanlah. Dan kali ini sendirian, gak ada kursi kosong lagi. Jadi dipastikan tidak akan ada orang ketiga di antara kita. Asik. Karena memang orang ketiga itu apapun bentuknya, apapun alasannya, itu memang bikin tidak enak ya. Nanti ngambek yang biasanya ada di ini ya. Enggak, tapi ini untuk alasan apa? Alasan profesionalitas. Ya pokoknya kita mencoba beberapa formula biar Sobat Sionnya juga nggak bosen. Nanti kalau misalnya Sobat Sionnya kangen, nanti kita hadirkan lagi ya pakai jentikan jari. Ketemu lagi dengan Ian Kanlah di Pose episode keberapa ini? Episode keberapa? Ke-7. Wah, mantap sekali. Saya udah berasa kayak ini nih, apa Sobat Sion, kayak Dude Herlino ya. Diperpanjang terus strippingnya. Amin. Mudah-mudahan juga Sobat Sion yang baru ngelihat di episode ini boleh di balik-balik dulu ngelihat dari episode 1 sampai episode sekarang ya. Seperti biasa di Pose itu selalu menghadirkan narsum-narsum yang inspiratif. Terus pokoknya semua yang bisa membuat Sobat Sion itu membuka cakrawala. Wah, membuka cakrawala berpikir terhadap dunia pendidikan ya. Nah, kali ini Sobat Sion yang jadi bintang tamunya Pose kali ini, kalau nggak salah nanti coba benerin ya. Dia adalah atlet pertama ya. Biasanya kan guru, kemarin influencer. Nah, beliau ini adalah atlet. Bener ya? Ini adalah atlet pertama bintang tamu kita ya. Jadi langsung aja. Ini dia bintang tamu Pose kali ini. Reza Guntara. Kenapa lemes banget Reza? Apa Anda puasa Senin Kamis? Apa gimana? Apa habis basket banget langsung ke sini? Tadi pagi latihan. Aduh. Terus kan biasanya tidur siang tuh kepotong Jumatan, rumah jauh kan. Oh jadi, iya. Kalau tidur takut nggak keburu. Oh ngeluh, kepotong Jumatan ngeluh. Bukan ngeluh karena kepotong Jumatannya. Biasanya kan kalau itu kan zuhur tidur langsung gitu kan. Kalau ini kan Jumatan harus lebih prepare lah. Oh apalagi ya. Fun fact-nya nih Sobat Sion, dari rumahnya Reza ke studionya kita di sini sejam ada aja. Kalau mobil mungkin ya motor 45 menitan lah ya. Tadi Reza naik motor, naik mobil. Naik motor. Udah mulai rame jalanan ya. Karena mulai tahu lah sekarang hari Jumat sore. Betul. Kalau pakai mobil mungkin nyampe sini jam 5-an gitu. Karena ya udah rame juga ya jalan ya. Ya terkait PPKM yang dikendurkan itu. Tapi ingat Sobat Sion, protokol kesehatannya harus tetap ditaatin. Benar. Kita ini walaupun nggak pakai masker, tapi tadi kita udah memastikan bahwa kita semua sehat walafiat. Amin. Reza sehat ya tapi ya. Alhamdulillah. Secara pola latihan ada yang berubah nggak Za di pandemi ini? Awal-awal. Oke. Awal-awal latihan tuh kayak biasanya kita satu tim itu kan bisa sampai 14 atau 15 orang sekali latihan ya. Ya karena pemerintah juga kan katanya nggak boleh di tempat tertutup beberapa orang gitu kan. Jadi dibagi dua kita latihannya dan nggak ada kontak fisik. Jadi cuma kayak individual skill aja gitu. Oke. Dulu awal-awal pandemi. Cuman sekarang itu dari klub. Dari klub tuh udah udah rutin buat kayak swab buat segala macam. Setiap latihan? Enggak, kadang ya berkala lah ya. Berkala betul. Jadi ketika udah hasilnya
negatif ya kan semuanya di situ negatif berarti kan. Ya udah latihan aja normal gitu. Karena kalau misalnya basket kan nggak kontak fisik mau gimana gitu. Iya, betul. Karena emang olahraganya kan keras lah, intens juga gitu kontak fisiknya kayak gitu sih. Nah, tuh Sobat Seon ya, tadi udah dijelasin sama Reza kalau beliau ini bermain untuk sebuah klub. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh soal kecintaannya pada basket ya, Reza, jadi di pose ini kita tuh di segmen pertama tuh ada yang namanya PMS. Jadi kan karena Seon ini bergerak di latar belakangnya pendidikan ya. Terus juga PMS itu adalah pertanyaan masa sekolah. Ngomong-ngomong sebelum saya bertanya, saya pengen tahu dulu Reza tuh SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana? Dulu tuh SD mana? SD di Al-Ghifari. Al-Ghifari itu di mana saya kapan? Soekarno Hatta bukan sih? Iya, Cisaran kan? Kulon. Iya betul, Soekarno Hatta. SMP di Al-Masum. Al-Masum di Lenyi. Oke. Ya, makin ke sana ya, makin ke timur ya. Makin ke timur. SMA ke Bandung ke Bandung SMA 9. Kesannya kan bener dong. SMP bukan di Bandung. Itu malah masuknya Sumedang yang ada. Gitu. Ini Sobat Seon yang merasa tinggal di sana jadi enggak kita Bandung. Enggak, itu Sumedang. Saya pernah soalnya sekolah di sana. Masuknya alamatnya Sumedang. Sumedang ya. Terus SMA 9. SMA 9 tuh di mana? Di Pasteur. Di Husein. Ya Raras itu ya, juga lah ya. Jadi kebayang ya Sobat Seon, dari ujung dia mentokin banget sampai ujung ya. Dari mulai Al-Ghifari ke Al-Masum, abis itu ke ujung banget gitu. Bener, sekolah nggak ada yang deket. Betul. Biar kerasa ininya ya. Ya biar ada challenge-nya lah. Nah. Saya penasaran dulu pas zaman SMA, dari rumah jam berapa Za? Rumah Reza ini di ujung Berung ya Sobat Seon? Ya. Dulu itu berangkat dari rumah jam 6:04 paling telat lah. Wow. Lebih dari itu udah telat aja ya udah pasti. Telat pasti. Kan dulu mah belum pandemi, jalan macet banget lah, apalagi daerah Cicahem situ kan. Ya melewati beberapa titik kemacetan. Makanya telat dikit udah telat ke sekolah gitu. Nah, jadi PMS ini kita tuh pengen tahu seberapa dalam pengetahuan seorang Reza Guntara. Jangan cuma jago di lapangan ya, jangan cuma jago basket, tapi kita pengen tahu juga nih, masih inget gak Reza Guntara ini pertanyaan-pertanyaan masa sekolah? Waduh. Dulu mata pelajaran favorit selain olahraga apa, Za? Apa ya? Nggak ada. Mata pelajaran kosong kayaknya ya. Soalnya gini Kak, dulu waktu saya sekolah itu SMA ya. Waktu SMA itu saya sekolah cuman 1 tahun. Oke, karena 2 tahunnya saya sisanya dispen buat basket. Oh, nah nanti kita jelasin ya. Pertandingan gitu. Oh, jadi dapat dispensasi dari sekolah. Nanti kita akan bahas kok bisa dia dapat dispensasi, berarti berprestasi banget nih Sobat Seon ya. Kita mulai aja dulu nih ya. Pertanyaan masa sekolah, mudah-mudahan masih ingat. Yang gampang-gampang. Semoga ya. Yang gampang-gampang aja dulu Reza. Ini dari pelajaran seni budaya. Waduh. Wah, ya. Tari kecak itu berasal dari daerah mana, Za? Kecak. Bali bukan sih? Betul. Tapi terlihat tidak yakin Sobat Seon. Soalnya ada bukan sih gitu. Orang mah kalau yakin Bali. Nggak apa-apa. Mungkin kita harus maklum karena tadi habis latihan terus ketiduran habis Jumatan ya. Yang berikutnya nih. Kok saya deg-degan ya pertanyaan sekolah nih. Ini semua bintang tamu kita ukur kepintaran akademisnya. Waduh. Ya. Ini agak advance dikit ya. Bahan yang digunakan lebah untuk membuat madu. Bahan yang digunakan lebah untuk membuat madu. Apa? Ingat gak? Bayangin ya, Sobat Seon dia cuma setahun tuh sekolah, sisanya di lapangan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Apa ya? Bahan yang digunakan lebah untuk membuat madu. Ya ibaratnya mah kalau tukang cilor untuk membuat cilor kan butuh aci dan telur.
Apa sih? Apa? Bunga matahari. Bukan. Bukan matahari atau lebahnya bikin kuaci ya? Iya, enggak tahu. Nektar namanya. Nektar. Sorry, kita netral itu. Iya. Yang terakhir nih, kita kasih mata pelajaran favorit dia. Bisa-bisanya jawab bunga matahari ya. Ini guru biologi gurunya Reza nanti di SMA 9. Saya mah nggak pernah ngajar, dah saya mah IPS kan. Jadi wajar ya. Ya. Oke deh, tadi udah banyak sekali yang dibocorin sama Reza ya bahwa dia SMA cuma setahun tuh ya. Terus juga bermain untuk sebuah klub. Sebelum kita ngobrolin ke masa sekolahnya, kita pengen tahu dulu dong seorang Reza Guntardani main untuk klub apa sih, Za? Saya main untuk Prawira Bandung. Wah, tuh Prawira Bandung. Mungkin ada Sobat Seon yang jadi penggemar Prawira Bandung juga. Prawira Family namanya. Oh, nama fansnya ya. Wah, saya baru mau nanya tuh. Biasanya kan kalau band tuh ada tuh slankers. Ini Prawira Family. Prawira Family. Wah, Pravem. Prawira Family ya. Za, ini ngomong-ngomong tertarik basket tuh dari kapan, Za? Dari usia berapa, apa dari masa sekolah kapan? Tertarik basket itu SMP. Oke. SMP kelas sebenarnya tuh kelas 2 lah. Cuman mulai ikut ekstrakurikulernya tuh di kelas 3 SMP. Oke, pas di Al-Masum ya. Al-Masum itu. Karena dulu mah senengnya main bola. Ya anak-anak lah ya main bola gitu kan. Cuman pas waktu ke SMP diajakin temen tuh. Di eskul karena saya tuh termasuk tinggi tapi kurus lah gitu. Oke. Nah, diajakin tuh awalnya latihan pertama bener-bener nggak tahu apa-apa kan, kayak ngeblank aja gitu, bola basket apa, setahu saya ya udah main basket. Pokoknya gitu. Masukin bolanya ke keranjang, itu teh gitu ngegolin lah. Ngegolin lah ya kalau di bola mah gitu. Nah, main aja. Ketika main tuh kayak, loh kok ini salah, itu salah, gini salah gitu. Jadi kayak banyak ditiup gitu kan, nggak boleh dibawa lari lah, kesenggol dikit foul lah, apalah gitu. Saya tuh orangnya penasaran. Orangnya penasaran. Jadi begitu, ini kenapa ya gitu. Jadi dicari tahu gitu. Cari tahu. Akhirnya seneng gitu main basket. Dari situ, dari SMP kelas 3 lah mulai seneng tuh main basket. Gitu. Mulai ikutan eskulnya di SMP. Gitu. Oh, akhirnya pertama kali ikut ekskul basket tuh di SMP Al-Masum itu. Al-Masum, ya. Itu udah ikut kompetisi ya antar SMP gitu, udah ini belum? Udah sih, SMP tuh ada namanya dulu di Mesa Al-Masum yang nyelenggarain. Atau lebih ke daerah sana lah, lebih ke daerah timur sana gitu, kita tuh pertandingannya gitu. Karena ya kalau kalau misalnya ke daerah tengah gitu, kayak ke kota gitu ya, memang menurut saya ini ya dulu gitu, menurut saya tuh kayak persaingannya kita belum kuat buat kesini gitu. Jadi ke timur dulu lah ya. Ke timur dulu nyari gitu. Pengalaman. Gitu. Ingat nggak, masih ingat nggak pertandingan kompetisi basket pertama itu di mana? Terus menang nggak waktu itu? Kompetisi yang pertama banget ya. Pertama banget tuh pas abis tahu, wah gue suka basket nih gitu. Pertama banget itu di Al-Masum. Si Al-Masumnya nyelenggarain internal? Enggak, ngundang juga dia. Gitu. Antar SMP. Terus ntar ada pertandingan antar SMA-nya juga, karena Al-Masum kan ada SD, SMP, SMA, yayasan kan? ya. Yayasan gitu. Jadi di situ pertandingan pertamanya. Gitu. Itu juga saya belum terlalu yang ngerti banget gitu. Tapi udah main. Full time. Belum lah, masih teman-teman saya yang udah ngerti duluan gitu. Saya cuman kayak oh ya Reza masuk gitu kan, ya udah kayak cuman senang aja main basket gitu, masih dengan banyak pertanyaan di kepala gitu, aduh kayak gini ntar ditiup nggak ya gitu loh. Gitu. Nah akhirnya mulai fasih, akhirnya mulai kayaknya gue memperdalam deh di SMA mungkin ya. Justru di SMP itu SMP kelas 2 tuh maksudnya SMP kelas 2 tuh saya udah mulai tertarik gitu kan. Cuman ikutan eskulnya udah masih kayak yang aduh main bola apa main basket. Bimbang. Masih bimbang. Gitu. Cuman semenjak ke kelas 3 tuh kayak kayaknya passion gue di sini gitu. Di basket. Nah, pas mulai paham tuh jadi itu di SMP kelas 3, berarti SMP kelas 3 pertengahan mau lulus lah gitu, udah mulai ngerti nih peraturannya. Maksudnya cara garis besarnya nih bola basket seperti ini gitu. Gitu. Nah, itu pas di SMA nerusin nggak ikut ekskul basket juga nggak? Di SMA tuh
Ya, saya malah masuk ke SMA 9 itu lewat jalur prestasi. Oh, karena di SMP-nya tuh udah dapat beberapa prestasi Ya, akhirnya yang akhirnya betul. memudahkan lah ya. Betul. Sobat Seon. Ya. Nah, itu dulu dari SMP ke SMA itu posisinya tetap sama tuh. Ngomong-ngomong Reza posisinya apa sih kalau di basket? Kalau sekarang itu lebih ke power forward. Power forward tuh bisa dijelasin nggak nih ke Sobat Seon? Jadi kalau di basket modern gitu ya, Oke. Di power forward itu dia tuh pemain yang cukup besar, tinggi, tapi dia fleksibel gitu, mobile juga bisa penetrasi itu kayak attack drive gitu ke dalam ring atau nembak dari luar gitu. Oke. Gitu jadi eksekutor lah peranannya gitu si power forward ini. Gitu. Iya. Dan itu mendapatkan posisi ini udah dari dulu tuh. Dulu mah saya posisinya malah lebih ke center. Centernya nggak terlalu mobile. Ya karena dia yang mengatur. Ya dia di bawah ring, yang jaga-jaga ring, ngeblok-blokin bola. Gitu. Mungkin karena tinggi juga karena kali ya. Tinggi ya. Okay. Ini terjadi perubahan posisi itu pas di SMA atau pas udah karir profesional nih, Za? Pas ke kuliah mau ke karir profesional, karena di profesional banyak yang lebih tinggi gitu. Saya harus upgrade skill, nggak bisa kalau mau terus main di posisi situ gitu kan. Orang udah punya modal dari sananya badan 2 meteran, berat 100 lebihan, ya kan. Saya termasuk tinggi tapi kurus kan, gitu. Jadi kayak harus lebih mobile berarti kan, gitu. Harus bisa istilahnya bisa main. Kalau di basket itu ada di luar ada di dalam gitu lah. Jadi kayak mau main dari luar atau dari dalam tuh bisa gitu. Mungkin ketemu yang senternya sama-sama posisinya sama-sama lebih kecil, saya bisa main di dalam gitu kan. Kalau yang gede kan otomatis biasanya lebih lambat kan. Saya tarik keluar dari luar gitu. Jadi emang harus mainin ininya akalnya lah. Otaknya harus ini kayaknya bisa nih kalau misalnya kita mau adu-aduan kuat-kuatan di dalam ya kita kalah pasti sama yang lebih gede gitu kan. Gitu. Ini Sobat Seon tadi ya bilang Reza ini aja udah setinggi Reza ini aja ternyata masih ada tuh yang tinggi 2 meteran. Ngomong-ngomong Reza tingginya berapa, Za? Saya tingginya 193. 193. Bayangin tadi yang diomongin Reza berarti ada yang lebih lagi sampai mengharuskan Reza ini ganti posisi ya. Betul. Tapi ya paling tidak tetap useful lah ya. Soalnya ada juga kan beberapa pemain basket untuk ukuran pemain basket dia pendek gitu kan ada kan? Ada, tapi kelebihannya dia cepat banget. Cepat banget. Lincah lah ya, lincah gitu. Lincah. Nah, Za, ini tadi pengen ngebahas tadi Reza bilang pas SMA cuma setahun sekolah gara-gara 2 tahun sisanya dapat dispen. Itu tuh ya sudah pasti saking berprestasinya, tapi maksud saya apa yang terjadi di SMA sampai akhirnya seorang Reza Guntara dibolehin lah gitu sama pihak sekolah. Jadi gini, awalnya tuh masuk SMA tuh karena jalur prestasi kan. Saya alhamdulillah ketemu orang yang tepat lah gitu, yaitu ya Koriki. Koriki itu pelatih basket. Halo, mudah-mudahan nonton tuh Koriki. Ya kok nonton ya kok ya. Itu tuh orang yang sangat berpengaruh lah dalam hidup saya sampai sekarang gitu. Koriki ini. Karena yang bikin saya kaget juga gitu begitu saya masuk. Saya kan gini, Kak. Jadi dari Almasum, kalau di basket tuh gitu. Jadi di kota tuh pasti orangnya tahu ini orang sini gitu. Orang kota gitu. Maksudnya orang kota. Jadi gimana ya? Orang kota. Maksudnya gini. Saya nanti ikut Om ke Jakarta, Om orbitin. Aduh. Jadi kayak lingkungannya di situ gitu. Circle-nya di situ aja. Misalnya kota Bandung aja. Jadi ini sini gitu kan. Begitu saya masuk dari asing tuh pasti. Asing orang-orang tuh. Asing. Ini siapa gitu. Karena kan. Pas SMP nggak pernah main ke kota gitu. Nggak pernah tanding ke kota. Tandingnya di Bandung Timur terus. Bandung Timur terus. Kayak ke Cicalengka, Sumedang gitu tandingnya tuh dulu. Gitu. Nah pas sekolah di SMA 9 pride pertama saya tuh Koriki ini percaya buat kebetulan Koriki jadi pelatih timnas usia 16 tahun dulu. Nah dan Koriki pun pede banget gitu manggil saya buat ikut seleksi. Oh ya? Iya. Pas Reza SMA itu. Pede banget gitu kayak Reza ikut seleksi. Saya aja ngerasa kayak
aduh saya masih banyak kurangnya gitu. Gitu. Nah mungkin ya namanya pelatih bagus atau gimana mungkin tahu ya gitu. Ini bisa diolah lah atau gimana gitu. Dan mungkin sayanya juga orangnya tuh mau gitu. Kayak nggak mau di sini aja gitu, kayak ada ini apa ya, upgrade lagi gitu. Nah mungkin Ko Ricky langsung manggil ke timnas. Jadi biasanya kan orang-orang tuh kayak dia awal dari Kejurda atau dari Popwilda gitu. Iya betul. Nah saya tuh bersyukur banget langsung ke timnas U16 waktu itu. Wah itu ya misteri sih ya. Maksudnya kalau takdir yang kayak gitu kan langsung kayak ya alhamdulillah lah tuh Sobat Seon. Tapi sudah pasti ini ada pengaruh dari selain Rezanya penasaran juga dibarengi dengan latihan yang ya nggak cuma penasaran sampai situ doang latihan segala macam. Akhirnya pas seleksi itu masuklah Reza. Masuk. Awalnya tuh kayak pas pertama datang kan, saya pertama kali ikut seleksi-seleksi yang kayak wah ini timnas gitu. Meskipun junior gitu kan. Iyalah, tapi kan judulnya timnas ya. Iya, judulnya timnas gitu, kayak waktu itu ingat banget seleksinya di Semarang. Itu izin sekolah. Itu baru kelas. Itu yang dari yang mewakili SMA 9 Reza doang? Iya. Wah keren Sobat Seon tuh. Jadi itu tuh ada dipanggil dari Pemprov gitu. Jadi dari Jawa Barat beberapa orang dipanggil. Nah saya perwakilan SMA 9 gitu, perwakilan Jawa Barat juga. Itu seleksi di Semarang gitu. Terus lihat kayak orang udah jago-jago gini ya gitu. Karena itu dari seluruh Indonesia ya? Iya seluruh Indonesia. Karena mereka kan main basket dari dulu kayaknya. Dari SD mungkin udah main. Oke. Beda lah gitu ya. Kayak jago-jago gini gitu kan. Nah saya tuh gak mau Ko Ricky, saya ingat Ko Ricky ngomong gini katanya, kamu jangan terlalu mikirin hal lain lah gitu. Ikutin aja instruksi pelatih gimana gitu. Gitu. Jadi pas waktu seleksi ya udah saya mah cuman orang udah bisa gini gimana freestyle gitu, segala macam. Saya tuh cuma ngikutin maunya Ko Ricky aja gimana, maunya kepala pelatih aja gimana gitu. Ya udah pelatih pengennya gini, ikutin. Karena kalau udah jadi di sebuah tim tuh semua punya job desk-nya masing-masing. Gitu. Makanya saya ya udah ya ikutin aja instruksinya pelatih kayak gimana. Kalau pelatihnya pasti kan ngerasa oh ini dia bisa nih main gitu. Gitu. Nah, pada saat seleksi pada saat itu saya juga karena awam nih ya Sobat Seon ya. Pas seleksi itu kita tuh kayak diadu main gitu atau gimana sih, apa skill individu apa gimana? Banyak kalau seleksi itu. Jadi kayak jadi nggak cuma sehari ya? Enggak dong. Seleksi itu bisa sampai bisa seminggu lah. Seleksi itu. Jadi pertama tuh tes fisik. Terus IQ basketnya tes lagi, terus nanti individual skillnya dites lagi, terus nanti baru namanya itu biasa scrimmage game. Jadi dari situ kelihatan tuh yang gamenya ada yang pengen show off lah atau pengen apalah gitu. Nah yang kayak gitu-gitu. Ini saya penasaran, semua bentuk olahraga yang bentuknya tim kan sudah pasti ada teamwork lah ya. Betul. Nah menurut Reza nih, tadi kan sempat bimbang ya menentukan nih Sobat Seon, bola atau basket ya, karena kayaknya kalau di kepala anak laki-laki mah dua itu aja ya. Sepak bola, basket. Menurut Reza yang membedakan basket sama olahraga lainnya yang setipe gitu. Maksudnya yang pakai bola, yang tim antar tim gitu, apa sih yang ngebedainnya? Yang lebih menantang Reza, gue basket deh gitu. Apa ya? Apa karena untuk ukuran pemain bola Reza tuh terlalu tinggi? Enggak juga sih. Pasti pemain bola ada juga. Biasanya tinggi saya kan kiper atau back. Mungkin kalau misalnya lincah striker kan gitu. Cuman di basket tuh kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi gitu, kita tuh harus bisa ngambil keputusan saat situasi terdesak. Jadi kayak ibaratkan gini, kondisi lagi capek banget nih. Kita jangan sampai kayak salah-salah passing atau apa gitu. Gitu. Terus ya biasanya sepengalaman saya sampai sekarang gitu ya. Gimana kita di luar lapang itu akan mencerminkan kita nanti di lapangannya gimana. Gimana kita di luar lapangan itu mencerminkan kita di lapangan ya. Itu quotes tuh nanti gitu. Ada tulisannya di sini. Soalnya benar gitu, kayak kalau misalnya kita malas-malesan atau apa gitu.
pasti di lapangan juga kayak nggak konsen gitu. Gitu. Atau mungkin cenderung selfish gitu ya. Cenderung. Pernah saya juga pernah di titik kayak gitu, kayak aduh mungkin lagi capek-capeknya latihan atau apa gitu. Ya udah ke bawah ke lapangan gimana. Oke, ya. Biasanya kita disiplin misalnya. Tapi lagi mungkin capek atau gimana gitu ya. Jadi nggak disiplin, nanti ke lapangannya kan di basket pun kita kan ngitungnya waktu segala macam, skor apa-apa. Kalau kita nggak disiplin, nggak ngikutin instruksi, gimana mau jalan sistemnya yang udah dibikin gitu. Iya betul. Terus juga mungkin basket nih kan kayaknya lebih intens gitu ya, karena mungkin jarak dari ring satu ring ke ring lain kan dekat nggak kayak bola gitu. Jadi kayaknya mainnya masuk gitu itu lagi. Jadi terus kontak fisiknya kayaknya lebih tight ya. Kalau basket tuh olahraga yang keras bisa dibilang. Karena kan intensitasnya tinggi juga. Lari sana, lari sini, 5-5-nya harus lari gitu. Iya betul. Iya betul. Maksudnya kalau ini olahraga basket gitu. Kalau bola kan ada kiper, ada back, ada striker gitu kan. Jadi ketika lagi nyerang ya udah yang back mah di tengah-tengah jaga-jaga aja kan. Kiper ya udah tinggal kopol. Iya betul. Dia sibuknya kalau bola datang gitu kan. Kalau misalnya basket enggak bisa kayak gitu. 5-5-nya harus kesana. Iya, kalau misalnya ini telat lari aja, yang misalnya ada satu telat lari, kita di sini 5 lawan 4 keteteran udah. Iya pasti. Keteteran lagi. Iya betul ya. Jadi lebih intens ya secara kontak fisik dan segala macam. Nah, sejauh ini boleh nggak diingat-ingat kompetisi apa aja yang udah pernah diikutin? Yang mungkin yang skalanya nasional deh. Kompetisi nasional ya. Kalau nasional itu PON. Oke, PON ini PON 2016 tuh di Jawa Barat. Oh iya di Jawa Barat. Ya. Itu waktu itu Reza ini nggak menang nggak? Alhamdulillah juara emas. Wah, emasnya tim Jabar ya. Tim Jabar. Wih, keren. Itu event nasional pertama, Reza? Event nasional sebelumnya pernah sih kayak tuh? Kejurnas, tapi saya lupa tahun berapa. Terus adalah pertandingan antar kampus kayak Liga Mahasiswa Nasional gitu. Terus kayak DBL dulu gitu-gitu. Iya, dulu ada DBL ya. Nah, terus akhirnya Reza Guntara ini bisa masuk ke Prawira. Ini klub pertama, Za? Klub pertama. Udah dari tahun berapa seorang Reza Guntara memperkuat Prawira? Dari tahun 2000 pertama lulus kuliah, berarti 2017 2018 udah mau 3 tahunan lah ya. 3 itu tahun. Kok bisa, gimana deh ceritanya kok bisa masuk ke klub Prawira gitu? Awalnya emang apa ya, pasti ya kalau misalnya buat atlet gitu ya, si IBL ini gitu ya, klub IBL ini tuh liga ini tuh pasti jadi impian semua orang yang senang basket lah. Yakin betul. Saya gitu. Kayak yang misalnya cuman basket have fun, kalau ditanya mau main IBL nggak pasti mau kan. Apalagi ini yang atlet gitu kan. Nah waktu itu kebetulan udah beres kuliah, terus di kontak sama pelatihnya dulu. Gitu, mau naik ke pro nggak katanya gitu. Oh karena dia udah tahu Reza lah ya. Main. Terus ya udah. Domisilinya di Bandung segala macem, akhirnya ya kenapa enggak gitu kan. Seleksi lagi juga? Enggak, waktu itu tuh langsung aja dipanggil, langsung masuk gitu. Karena kalau udah di pro tuh jarang sih yang seleksi gitu Kak. Jadi kayak emang udah dilihat nih, oh dari kuliahnya, dari PON atau dari apa udah gitu. dipantau ya. Dipantau emang. Berarti memang perlu nih Sobat Seon, maksudnya kalau misalnya Sobat Seon sekarang menemukan passionnya di basket atau di apapun itu ya, tapi ini khususnya di basket, ya istilahnya dalemin, jangan nanggung gitu ya. Jangan nanggung. Pokoknya kalau mau ngapain jangan nanggung lah. Nah, berenang tuh sampai basah lah gitu istilahnya. Karena siapa tahu kan kayak Reza dari dia penasaran, ya di PON dia total, di bahkan istilahnya Liga Mahasiswa, karena kan orang anggap remeh, ya elah cuma Liga Mahasiswa, tapi kan belum tentu kan. Belum tentu. Ada takdir lah yang berjalan di sana. Justru gitu. Dari Liga Mahasiswa itu biasanya si klub-klub profesional tuh memantaunya gitu. Za, saya penasaran nih. Dulu kan Reza kan istilahnya dibilang iseng nggak juga sih, tapi kan pasti harus ada perubahan gaya hidup, harus ada perubahan attitude juga mungkin, karena sekarang mau nggak mau labelnya orang mah ngelihatnya Reza mah atlet gitu. Jangankan dari segi jangankan dari segi pola makan dan segala macam gitu. Reza waktu itu sempat ini nggak, Za? Sempat kaget nggak dengan
Gue kan awalnya iseng-iseng terus misalnya kalau udah pro kayak gini bangun tuh harus pagi, harus rada-rada agak-agak militer mungkin ya. Apa aja Zap yang mungkin Sobat Sion pengen tahu yang tadinya pengen iseng-iseng terus pengen profesional gitu? Kalau ke profesional sebenarnya sih udah terbiasa mungkin ya dari dulu, dari zaman SMA, SMP, SMA lah, SMA kuliah tuh udah menerapkan kayak gitu karena memang latihan terus tiap hari gitu. Tiap hari? Tiap hari. Wow. Tiap hari latihan, pulang sekolah latihan. Oke. Apalagi kalau mau ada event kayak PON gitu atau ke Jurda atau ke Jurnas, kadang lebih pagi latihan dulu baru sekolah, terus sorenya. Pagi teh subuh. Pagi ya, pokoknya sekolah masuk jam berapa latihan dulu. Dulu ingat banget tuh mau Liga Mahasiswa Nasional. Kelas saya itu jam 8, jam 7 apa jam 8 lupa lah. Reza, punten, kuliahnya di mana, Za? Di ITHB. Di ITHB ya, di DU ya? Ya, DU. Di DU. Nah, jam 7 apa jam 8 saya lupa. Pokoknya beres subuh saya berangkat, langsung jogging tuh, ada trek 1 jam lari. Di Sabuga waktu itu. Oh ya, karena dekat. Terus habis itu mandi di kampus? Gak mandi lah, gak keburu. Gimana mau mandi ya kan? Pokoknya beres, nyampe sana kan jam 5 beres subuh, siap-siap. Sarapan cuman ya roti sama pisang paling. Ya, betul. Karena saya juga sering bekal gitu kalau pisang itu, karena emang gak bisa makan berat kan kalau mau latihan gitu. 5:30 udah jogging tuh. Preparation dulu mungkin ya jam 5:30 lewat, jogging 1 jam, jam 7 kurang beres langsung berangkat ke mana? Ke kampus ya. Langsung masuk kelas aja langsung ya. Masuk kelas aja udah. Nanti pas masuk kelas Sobat Sion teman-temannya udah udah. Tapi teman-teman alhamdulillahnya itu dari saya SMA teman-teman udah ngerti gitu. Iya, mungkin. Si Reza ini tuh emang ya basket gitu. Emang karena apa ya? Saya masuk ke sekolah ke SMA 9 tuh dia punya prestasi basket yang bagus. Kita juga punya prestasi basket yang bagus. Jadi kayak teman-teman di sekolah dan di kampus tuh kayak oh ya udah gitu. Ini mah udah hidup bukan mewajarkan, cuman kayak lebih ke misalnya kayak ke kampus gitu saya ya belum mandi belum apa kayak ya udah gitu, mereka tuh kayak iya betul. Kayak istilahnya mah basket is his middle name lah. Gitu. Nah, terus saya berarti kan sempat lama lah ya menjalani sebutan ya, menjalani sebagai student athlete gitu. Ya. Kalau boleh tahu apa aja Sa, kemudahan yang didapat menjadi seorang student athlete? Malah ini udah dari SMA loh ya, Sobat Sion menjadi student athlete. Kemudahannya itu apakah misalnya jadi ya udahlah Reza nggak masuk nanti dapat dispensasi ujiannya sendiri atau gitu-gitu atau apa? Kalau di kuliah nggak ada kayak gitu. Di kuliah nggak ada. Ya udah sama aja kayak yang lain. Lu mau student athlete mau apa, yang penting dosen kan gitu ya. Yang penting nilai masuk. Yang penting lu ngerti mata kuliah gua gitu kan. Rata-rata dosen gitu kan. Kalau di SMA masih ada beberapa guru yang emang support banget nih. Dulu ingat banget saya ada kayak guru bahasa Jerman. Wow. Ini SMA 9 ya? SMA 9. Siapa tuh namanya? Barangkali disebut nih Sobat Sion yang SMA 9 juga. Dulu tuh Pak Dahman namanya. Pak Dahman. Ya. Halo Pak Dahman SMA 9. Sama Bu Muti. Dua ya, ininya bahasa Jerman bahasa semua. Jermannya. Kenapa tuh dua nama ini? Mereka tuh support banget ke basket gitu. Jadi kayak waktu itu DBL kan, dan memang prepare-nya juga lumayan lah gitu. Segala macam. Waktu itu bentrok sama ujian kalau nggak salah. Atau apa ya? Lupa lah, pokoknya ada ujian. Nah, saya tuh nggak masuk karena tanding kan. Karena tanding. Terus begitu beres balik ke sekolah, terus Pak Dahman ingat bilang gini. Juarakeunnya cenah bilang gitu. Terus saya bilang insyaallah Pak, amin. Saya mau mikiran ujian Pak, kata saya teh acan deh. Terus tong di pikiran heula cenah bilang gitu. Habis itu beres juara lah alhamdulillah. Juara alhamdulillah. Jadi Pak Dahman enggak jadi marah tuh. Coba kalau enggak juara. Waduh, kena omel saya. Gitu. Oh, itu berarti apa ungkapan itu Pak Dahmannya udah sesupport itu berarti ya. Iya. Pas udah juara, wah itu kan Pak Dahman tuh nonton terus. Dia nonton langsung. Nonton langsung. Wah, keren. Kalau misalnya jadwalnya tuh SMA 9 pernah sampai gini, Kak. Pernah sampai kalau pertandingan gede gitu. Misalnya kayak bukan penyisihan lah, kayak final atau semifinal atau apa.
yang nonton ke GOR dapat nilai olahraga. Wah, keren. SMA 9 tuh. Bisa ada tak guru nanya. Siapa guru olahraga SMA 9 pada saat Pak itu? Juhana. Pak Juhana masih ada mungkin ya? Masih Pak Juhana. Pak Juhana, mantap, pasti bangga tuh. Iya, jadi kayak udah nonton ke mana? Ke GOR, datang. Wah, itu langsung nyanyiin 9 segala macem lah gitu. Akhirnya kan pas juara temu Pak Dahman langsung bilang gini, sok weh kalau kamu udah siap baru kita ujian. Itulah kemudahan salah satunya gitu kalau yang support ya. Ya, kalau yang support, tapi untuk mendapatkan privilege, nah kalau kata anak zaman sekarang privilege itu mah nggak mudah ya sebenarnya. Ini menghabiskan waktu sebelum kuliah jangan-jangan sebelum sekolah dulu zaman sekolah. Betul. Pagi. Saya tuh lebih habis waktu gini. Dulu kan zaman-zaman SMA orang seneng-seneng main ya kan. Ya. Seneng nongkrong Saya tuh nggak ada. Latihan aja. Jadi misalnya beres sekolah jam 3 tuh. Jam 3 teman-teman tuh kemana yuk ke IP nongkrong ke IP dulu kan deket tuh. Betul. Atau enggak yang BTF itu BTC ya yang di Pasteur itu ya. Ke situ lah nonton nongkrong segala macem. Saya mah nggak bisa. Harus latihan. Kayak SMA 9 mau study tour ke Bali atau ke Baduy. Nggak ikut saya mah. Oh ya? Orang tuh pada punya cerita SMA tuh kan. Serius. Tapi kan ini jadi punya cerita juga ya Sobat Sion ya. Iya, maksudnya itu ceritanya tuh kayak wah kemarin orang di Bali, wah gini, di Baduy gini. Itu terus Reza nggak ikut yang gitu-gitu. Nggak ikut. Karena ya emang nggak tahu ya, kayak emang udah seneng banget sama basket gitu. Jadi kayak dan emang kayak punya tanggung jawab sendiri gitu loh Kak. Iya. Duh, saya tuh sampai sempat pernah punya pikiran gini sampai sekarang gitu. Aduh kalau ketinggalan latihan sekali tuh gimana ya gitu. Wah, orang latihan gitu. Gitu kecuali beda kalau kita cedera ya. Atau mungkin ada apa gitu. Cuman kalau kita kayak izin buat misalnya kayak ke Bali gitu liburan, bisa aja sebenarnya saya bilang saya mau izin mau ke Bali gini. Ada mungkin juga diizinin karena ada refreshing mungkin ya. Mungkin ya dari sekolah juga caranya kan. Tapi enggak gitu. Emang dari Rezanya banget emang enggak aja kayak gitu ya. Pengen. Hati kecil tuh pengen Kak. Aduh, pengen ke Bali nih gitu. Pengen sama teman-teman main gitu kan. Tapi aduh nanti tuh mau ada tanding, nanti kalau saya latihan gimana gitu, kayak mikir ke sana gitu. Orang latihan sampai kayak gininya, ini kita malah seneng liburan. Karena pernah mikir kayak gitu. Ya, tanggung jawab ya itu namanya ya. Oke. Ya nanti bisa dicoba mungkin ngedribble dari Bandung ke Bali. Waduh. Gitu ya. Ayo baru udah kayak baturan orang gitu ya. Nah, ngomong-ngomong pemain basket favorit siapa sih? 3 nama. Di mana nih? Bebas. Dicampur-campur aja lah. Oke. Kalau di Indonesia itu senior saya, Caleb Ramot. Itu pernah ini langsung pernah. Tanding langsung pernah, satu tim pernah. Oke. Karena Caleb ini senior saya waktu di SMA. Oke. Tapi dia tuh beberapa tahun di atas, jadi dia lulus. Saya masuk gitu. Terus 2 tahun berarti. Jadi satu perguruan lah masih Koriki gitu. Senang banget gitu lihat gaya mainnya, pinter gitu. Memaksimalkan potensi yang dia punya gitu. Akhirnya bisa satu tim apa rasanya? Senang banget lah. Waktu itu tuh satu timnya di tim nasional. Oke. Tim nasional. Satu tim. Caleb ya. Sama yang Caleb. Kedua siapa? Bebas mau dari luar juga boleh. Kalau dari luar itu Kevin Durant. Brooklyn. Oke. Terus kenapa Kevin Durant? Karena dia tuh tinggi, dia pemain lama juga ya Kevin Durant. Iya, pemain lama. Dia tuh tinggi, kurus, tapi skillful gitu loh. Kalau diibaratkan perang tuh dia kayak punya banyak senjata. Semuanya gitu. Ini ya bisa. Semua bisa. Yang ketiga, Za. Yang ketiga itu adik saya sendiri. Dan Kenapa? Di luar dia adek lah. Di luar maksudnya tuh. Oh, adek berarti basket juga ya? Basket juga. Sama tingginya 193. Enggak, ini juga saya. Oke. Cuman beda tipe gaya main gitu. Posisinya dia playmaker, posisi 1-2 lah. Saya lihat dia tuh IQ basketnya tuh bagus banget lah. Oke. Dan ini gitu. Jadi kita tuh kayak kadang kalau lihat dia main basket tuh kayak
wah bisa gini gitu. Jadi kayak bisa lihat maksudnya tuh wah bisa basket gitu ya. Ya itu emang ya. Iya betul. Maksudnya tuh kayak misalnya kondisinya penuh gitu kan. Wah itu nggak akan bisa kepassing. Dia tuh kayak bisa ngelihat gitu kayak celah-celahnya itu gitu. Pernah berhadapan dengan adik sendiri nggak? Oh pernah, sering. Nggak, maksudnya di pertandingan. Iya nggak cuma pertandingan iseng gitu, maksud saya pertandingan resmi banget gitu. Kalau resmi nggak, karena kita satu perguruan itu kan. Oke. Koriki dari SMA kuliah. Ini berarti Reza berapa bersaudara? 3. Yang satu lagi main basket juga? Enggak, kakak enggak. Ini ada turunan secara nggak sadar mungkin. Ada turunan dari orang tua nggak sih, Sa? Mungkin dulu tuh mungkin bukan pemain tapi kayak ngikutin gitu basket teh gitu. Oh ya? Enggak, jadi di keluarga itu saya yang nyetusin senang basket. Basket gitu. Adik juga mungkin Wildan juga mungkin karena ngeliat dari saya. Ya. Firdan ngikutin saya. Oke. Za, kalau klub basket favorit ini luar dong. Kalau ini mah sudah pasti Prawira ya. Yoi dong. Masa? Emang ada ya klub basket yang lebih bagus dari Prawira? Nah itu. Masa? Jersey doang bisa kali ya. Kaos. Saya tuh kalau diambil darah saya P loh. Waduh, Prawira biru ya dia. Iya betul gitu. Keren lah Prawira. Lakers doang mah. Mantap. Prawira yang lain nothing. Udah segitunya loh saya jersey mah ya. Siap, nanti langsung dihubungi ke manajemen. Ya. Mantap. Perlu turun juga itu yang begitu di IG saya. Ayo saya mah. Klub luar apa aja? Kalau klub luar tuh apa ya? Kemarin tuh sempet TC Timnas kan ke ya baru sekarang gitu seneng kayak Real Madrid klub basket. Oke. Ada namanya Real Madrid Eropa. Eropa. Kayak apa ya? Kalau yang ngerti basket tuh kayak lihat nontonnya tuh kayak seneng gitu, kayak cantik gitu mainnya tuh. Oke. Gitu. Kayak ball movementnya bagus gitu, nge-share bola segala macem, nyari open shot banget gitu, bukan open shot, nyarinya great shot bukan good shot gitu. Oke. Jadi benar-benar emang ya udah great shot, jadi nggak yang kejaga atau gimana. Maksudnya permainannya tuh enak dilihat gitu. Oh, menghibur juga ya, karena ya mau nggak mau kan basket juga nggak cuma soal menang kalah tapi menghibur penonton yang udah bayar juga. Za, ini kan berarti dalam waktu dekat ini yang kemungkinan besar berjalan PON ya. PON betul. PON kan PON 2020 sebenarnya ya, tapi berjalan 2021 di Papua ya, Sobat Sion ya. Nah, ini sedang sibuk ngapain nih terkait PON ini nih? Kalau saya tuh udah nggak main PON sebenarnya Kak. Oke. Karena umurnya udah nggak masuk. Udah tua lah dibilang. Jadi sekarang itu angkatan kalau di basket ya, umur paling tua tuh 98, yaitu adik saya yang main. Oh, dia sedang mempersiapkan ini. Oke, nah berarti kalau Reza Guntara sendiri lagi mempersiapkan apa nih? Kalau saya lagi mempersiapkan buat ini season IBL. Oke, yang akan berjalan kapan, Za? Rencana sih katanya awal tahun depan. Cuman kan ini situasinya lagi kayak gini gitu. Jadi belum bisa ngasih tahu kayak pastinya gimana. Ini tuh juga udah telat juga sebenarnya ya? Udah. Soalnya harusnya kapan, Za? Biasanya ya kalau misalnya nggak lagi pandemi tuh di bulan November Desember tuh udah mulai liga tuh. Oke. Lagi pandemi gini jadi di molor. Jadi waktu itu sempet awal-awal pandemi tuh kita mau mulai nih liga November. Ternyata nggak dapet izin dari pemerintah. Oh, oke, diundur lagi jadi Januari. Kita udah prepare nih 2022 ya. Enggak yang kemarin, Januari tadi. 2021. Udah prepare kita, udah latihan segala macam. Maksudnya udah semangat lah gitu ya. Mau liga udah mulai lagi nih. Diundur lagi, nggak dapat izin lagi. Baru main Maret. Oke, ya itulah. Tapi jangan lupa tetap latihan. Tapi latihan mah terus ya. Latihan mah terus. Saya pengen tahu nih, ya mungkin beda-beda ya tiap klub kalau latihan ya. Tapi untuk Reza di Prawira Bandung, latihannya berapa kali seminggu, Za? Latihannya terus pasti beda-beda kan, ada yang mungkin hari ini latihan ini doang mungkin ya gitu ya. Ya, beda-beda. Menunya lah kalau menu ya betul. Menu latihannya beda-beda. Pokoknya itu minimal sehari sekali, tapi kadang ada yang sehari 2 kali. Kadang ada yang dilangsungin 4 jam latihan gitu. 4 jam? Iya, jadi lapangan langsung gym atau gym langsung lapangan gitu. Wah.
Ngeri sekali itu. Makanya yang dibilang disiplin tuh bukan cuma disiplin waktu aja, disiplin makan, disiplin istirahat. Karena dulu saya pernah dapet wejangan gitu ya dari ada namanya Coach Ahang. Oke. Dulu rumusnya tuh ada 3, makan, latihan, istirahat. Semua tuh nilainya 1. Ketika kamu latihan udah bagus dapat nilai 1, istirahat udah bagus dapat nilai 1. Dikaliin nih semua nih, misalnya makannya jelek, nggak dapat nilai 1, 0 kan, hasilnya bakal 0. Oh iya betul gitu. betul. Makan bagus, latihan bagus, istirahatnya nggak bagus, begadang atau gimana, sama aja gitu. Terus sama apalagi kalau ini cuma makan bagus, istirahat bagus, gak latihan. Gimana Anda atlet apa ya? Anda atlet apa? Kalau istirahat sama makannya dijaga doang ya. Itu dijaga tuh istirahat sama makan. Anda di Instagram aja post body goals gitu doang ya, gitu doang. Jangan jadi atlet basket. Bener. Oke, karena ini fun fact-nya lagi nih ya. Sobat Seon, ternyata tempat nge-gymnya Reza ini dulu tempat saya nge-gym juga gitu. Jadi ketika nyebut ini ya yang di situ, yang di tempat nge-gym itu yang enggak jauh dari studio kita juga ternyata ya. Betul. Jadi sebelum nyampein pesan-pesan nih ya, ini saya juga mau ngingetin nih Sobat Seon. Jadi jangan lupa untuk terus pakai Seon, atau mungkin Reza yang punya teman atau sepupu ponakan yang masih bersekolah dan sekarang masih online, karena soalnya masih simpang siur juga ya Sobat Seon ya soal PTM pembelajaran tatap muka ini. Nah, jangan lupa kalau ada Seon nih Za. Jadi cukup dengan satu aplikasi Seon, semuanya udah terintegrasi di sana ya. Terus nggak cuma canggih, nggak cuma itu, nggak cuma menawarkan integrasi itu dan kemudahan. Ternyata kalau kita sering pakai Seon nih ya Sobat Seon, ada Seon Point namanya dan ada hadiahnya Za. Dapat hadiah? Iya, dapat hadiahnya sama kayak saya kan tadi promoin Prawira kan? Betul. Iya dong. Iya kan? Masa enggak? Iya kan? Ya kali. Soalnya emang saya tuh nggak nemu aja gitu klub yang lebih bagus gitu dari Prawira Bandung. Mantap. Sip gua mah pokoknya. Hard selling saudara-saudara. Nah, soal Seon Point ini, jadi semakin sering kita pakai Seon nih, kita nanti Seon Point ini akan diakumulasikan, terus nanti akan ada hadiahnya. Hadiahnya jangan nggak tanggung-tanggung nih, Za. Masih sama kan hadiahnya? Ada smartphone sampai umroh. Waduh, asli. Mobil tuh. Wah, gila sih. Jadi smartphone, laptop ini bener gak boleh nanggung-nanggung tuh ini. Gak boleh, sama kayak Prawira Bandung. Prawira Bandung klub yang gak nanggung-nanggung. Ada itu mikir loh saya kan. Nah kan ya zaman sekarang mah kreativitas kan nggak gratis ya gitu namanya di dunia sosial media ini gitu. Main basket jangan nanggung, ayo gabung ke Prawira Bandung. Mantap ya. Masuk. Itu kalau di radio tuh udah adlibs tuh, udah bener, berapa kali naik tuh. Tolonglah lah. Manajemennya suruh nonton nanti. Asli ya nanti dipromoin sama Reza Guntara. Kita suruh nonton. Langsung kasih aja Pak kalau ada. Temennya Farlan saya. Za, terakhir nih untuk untuk teman-teman mungkin yang minat nggak cuma di basket nih ya Sobat Seon, yang minat juga di bidang olahraga, bahwa ternyata bisa juga bidang olahraga ini terintegrasi dengan dunia pendidikan ya. Bisa banget. Apa nih, silakan nih sampaikan pesan-pesannya ke Sobat Seon nih. Sebenarnya itu memang sih gak gampang jadi student athlete tuh. Kalau menurut saya gitu ya. Karena kita tuh dituntut 2 hal gitu kan. Pertama, pendidikan yang pasti harus tetap stabil lah ya. Harus stabil. Yang kedua sama atletnya. Ya, prestasi-prestasi di olahraganya maupun apapun itulah gitu ya. Karena menurut saya itu kayak jadi challenge sendiri gitu loh jadi student athlete tuh. Oke. Maksudnya yang dibilang tadi nggak gampang tuh karena kita harus bisa ngebagi waktu, kita harus ngerelain waktu. Ya. Misalnya kayak orang ya yang saya bilang tadi, teman-teman pada nongkrong, kita latihan, betul, gitu kita kan. panas-panasan ya teman-teman, nonton bioskop. Bener. Terus beres kita latihan ada tugas harus diselesaikan. Waduh, gitu kan. kebayang Itu ya. berat, berat banget. Apalagi waktu ingat banget saya zaman-zaman skripsi. Oh iya betul. Itu mau pon juga. Oh pas PON itu Reza mau skripsi tuh. Lagi skripsi. Oke. Apa yang terjadi?
Itu saya pernah sempet pulang latihan ke rumah nangis di jalan. Waduh. Saking capeknya. Kan bisa pakai ini ya, ojek online ya Zak ya. Itu nangisnya karena angkutan umum. Gitu. Karena emang apa ya kayak mental saya kayak kena gitu loh. Oh, kena mental kalau kena mental kalau zaman sekarang. Soalnya emang gini Kak. Jadi dulu kan kalau lagi skripsi ada namanya kerja praktek. Iya, PKL ya. PKL gitu kan. Waktu itu harusnya kemana? Ada PON juga. Jadi gini. Iya. Biasanya kan latihan, kuliah, belajar, ya gitulah gitu. Udah terbiasa lah. Ini kita harus PKL. Terus selama PKL itu kan kita nggak bisa tidur siang, nggak bisa betul. makan. Reza ini suka sekali ya tidur siang iya ya. Dong. Kan istirahat. Iya betul, bagian dari istirahat. Istirahat itu bagian dari latihan. Iya betul tidur siang. Jadi kalau mau jago basket tidur siang. Bener. Asal jangan tidur di kelas. Betul. Diomelin. Gitu jadi pagi-pagi udah berangkat beres subuh gitu kan, harus ke tempat kerja praktek. Terus nanti harus ketemu dosen, laporan segala macam. Belum skripsinya harus ini itu segala macam. Habis itu latihan malamnya. Waduh. Latihan malam jam 6 sampai jam 8 lah atau jam 8 sampai jam 10 biasanya. Terus habis itu ngelanjutin skripsi lagi. Gitu tiap hari tuh Kak, hampir beberapa bulan. Itu apalagi pos itu waktu PON sampai harus ada latihan pagi, nambah syuting. Ya pasti nambah ini nambah intens. Jadi berangkat lebih pagi lagi, syuting dulu, kerja praktek, ntar ketemu dosen, ntar langsung latihan lagi, gitu tiap hari. Waduh, Zak nggak pengen jadi atlet e-sport aja Zak? Jadi di basketnya main di PS gitu. main di PS ya. Aduh, berarti selain mempersiapkan harus pinter ngebagi waktu, apalagi nih Zak yang harus Sobat Seon tahu nih kalau pengen jadi student atlet? Harus tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab itu penting gitu. Sama harus mau. Oke. Ya jadi jangan bener yang tadi, jangan nanggung gitu. Kalau misalnya udah gini, udah jalanin aja gitu. Ditelan semuanya jangan getir manisnya. Aduh, capek latihannya kayak gini, jangan. Iya betul. Jangan. Kita juga dulu yang student atlet gitu ya. Sampai kayak aduh latihannya lari-lari lagi. Karena kan kita di waktu lari gitu. Oke. Tapi ketika udah di lapangan mah ya udah gitu. Ayolah gua makan ya apa juga menunya gitu. Dan jangan lupa tidur siang. Untuk para student atlet. Bener. Tidur siang. Iya. Taking nap is important. Nah, ya, itu. Mantap. Saya penasaran ini intermezzo doang. Reza bisa nge-rap juga gak sih? Soalnya biasanya kalau pemain basket kan identik hip hop gitu. Kalau Reza selera musiknya apa Za? Apa ya? Saya mah semua genre masuk. Dangdut masuk, koplo masuk. Mantap. Ini pemain basket yang unik, antik sih ya. Koplo hayu. Yang penting tidur siang. Saya mah. Aduh, Za, pokoknya sukses ya. Buat rencananya ya mudah-mudahan liganya juga bisa berjalan gitu. Itu yang paling penting, amin. Ya karena ya bukannya masalah percuma latihan atau enggak, karena memang ya harus di ini juga ya diasah lah gitu ya. Betul, kalau latihan terus nggak ada pertandingan juga ya buat apa sih? Iya gitu. Kan. Dan juga ya bisa proyeksi besarnya kan bisa buat Indonesia juga segala macam ya. Ya. Terima kasih banyak Reza. Terima kasih banyak juga udah undang ke sini. Sama-sama Reza. Terima kasih sudah banyak membanggakan, mungkin nggak cuma membanggakan SMA 9 atau Prawira Bandung, tapi juga membanggakan Bandung ya, membanggakan Jawa Barat, membanggakan Indonesia nanti ya. Amin. Salam buat teman-teman di Prawira Bandung. Siap. Ya. Main basket jangan nanggung, gabung Prawira Bandung. Nah, kalau tadi di awal ada PMS, pertanyaan masa sekolah, saya tuh selalu percaya bahwa di masa-masa sekolah itu kita tuh pasti ada lagu yang membekas di kita gitu. Tapi nggak tahu nih, saya tadi ya Sobat Seon mendengar si Ieu latihan wae, si Ieu pernah ngadengin lagu musik gitu ya. Apa ya, zaman sekolah. Zaman sekolah dulu ya. Apa ya? Tadi saya sempat dapat bocoran ya bahwa Reza ini suka salah satunya dengan Don't Look Back in Anger. Wah, ya, dari Oasis. Itu padahal bandnya jauh di bawah angkatannya Reza. Reza kalau boleh tahu kelahiran tahun berapa, Za? 96. 96. Sama tuh.
Kayak yang seangkatan dia. Enggak, saya belum beres. Iya gitu. Duluan lagi kan. Jadi di LKS kali ini lagu ketika sekolah kita akan bernyanyi Don't Look Back in Anger. Kita jentikan jari dulu. Jadi kalau saya jentikan jari biasanya suka ada gitar nih, Za. Ya. Oh, gitu ya. 1, 2. Canggih karena yang bisa gitu. Nah, yang bisa gini hanya gitar chord, Za. Nah, gitar chord ini memang selalu hadir di setiap waktu gitu. Anda ingin membuat momen Anda berharga, gitar chord jawabannya. 2 Ikhtiar, Za. Karena ikhtiar tanya udah ikhtiaran. Jadi kita akan bernyanyi Don't Look Back. Ada pesan-pesan ada kesan-kesan tertentu kenapa lagu ini, Za? Dulu soalnya kalau jam istirahat anak-anak di kelas sering bawain lagu ini. Reza, ngomong-ngomong bisa kan biasanya kalau zaman SMA tuh ya Sobat Seon ada yang dikagumin karena bisa main alat musik. Reza termasuk yang bisa main alat musik. Sempet ikut ngeband gitu nggak, Za? Enggak. Jadi tapi emang basket aja. Bisa, tapi nggak jago main gitar. Oh iya, jangan. Karena yang jago cuma saya aja. Iya. Ntar kerjaan orang saya ambil lagi kan. Jangan. Iya. Lagian belum tentu juga kan saya dikasih jersey itu kan. Jadi ya tahu aja lah gitu. Iya, tapi memang lagu ini enak banget dipakai nongkrong ya. Bener. Ya udah kalau begitu Sobat Seon, this is Reza Guntara ya. Kalau mau tahu lebih jauh soal Reza Guntara, semua sosmednya di mana, Za? Di @RezaFGG. Reza FGG. Apa itu tuh FGG teh? Kan Reza Fahdani Guntara. Cuman waktu itu sempet pakai Reza FG doang tuh nggak bisa. Karena udah ada yang pakai mungkin ya. Iya. Jadi ditambahin lagi G1. Oh, bisa. Jadi itu Instagramnya itu Instagram. Ya. Ada TikTok juga mungkin, Za? Sama TikTok Reza Guntara 19. Reza Guntara 19. Twitter main juga nggak? Barangkali follow. Enggak, ada channel YouTube nggak, Za? Nggak ada. Nah, itulah pokoknya Reza FGG ya. Jadi kita akan menutup hari ini dengan Don't Look Back in Anger dari Oasis. Si bisa nyanyi. Bersama Reza Guntara Aquaman. Wah, ini kalau badannya rada gede dikit ya, Aquaman ya. Iya. Dibrewokin tuh ya. Nanti saya yang main film dong. Aquamannya jadi main basket. Main basket ya. Ya udah, kalau begitu Ian Kalanya pamit. Jangan lupa saksikan Pose, terus juga intip-intip dong ya keseruan dan update-update terbaru dari Seon. Semua sosial medianya Seon Indonesia. Ian Kalanya pamit, Reza Guntara juga pamit. Ini dia Don't Look Back in Anger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sleep inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play. Siap semuanya, grapat, let's go. So Sally can wait. She know it's too late as we're walking on by. Her soul slide away, but don't look back in anger. I heard you say